Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu. Karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali, karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Dan saya mohon maaf ya, karena udah 2 minggu saya belum buat video, dan hari ini saya akan buat video untuk teman-teman. Oke, yang pertama kita bahas IHSG ya. IHSG saat ini itu sedang berada di resisten psikologis yaitu 7.000 teman-teman ya. Di sini sebenarnya IHSG itu sempat nyentuh atau break sedikit 7.000-nya, tapi nggak kuat, and then dia sempat koreksi, dan saat ini kembali mendekati harga 7.000. Nah, mengingat posisi IHSG yang sudah dekat resisten, jadi ada potensi beberapa saham juga akan koreksi. Ya, akan koreksi. IHSG sendiri menurut saya belum terlalu aman ya untuk saat ini, karena volume perdagangan seminggu terakhir itu juga nggak terlalu gede teman-teman. Jadi persiapkan diri ya buat teman-teman yang sahamnya udah berada di atas atau udah profit istilahnya. Jangan lupa untuk set yang namanya trailing stop teman-teman ya. Buat teman-teman yang masih stay cash ya, jangan langsung belanja besar-besaran di harga sekarang teman-teman ya. Karena melihat posisi IHSG, kalaupun dia naik itu resisten terdekat ada di 7.100. Jadi ada dua resisten kuat ya yang kemungkinan besar akan menahan kenaikan IHSG. Tapi sejauh ini ekonomi kita bagus ya, ekonomi Indonesia kita bagus, inflasi kita terkontrol, jadi ada potensi juga tahun ini IHSG kembali bullish ya. Mudah-mudahan saja teman-teman ya. Cuma concern saya masih karena ini tahun politik, jadi ada potensi juga IHSG akan kesendat karena itu teman-teman ya, karena politik memerlukan uang, jadi mungkin saja big money ditarik dari IHSG dan membuat IHSG akan ketahan sideways. Jadi masih ada dua view ya dari saya, either dia sideways atau bullish karena ekonomi kita membaik teman-teman. Oke, itu untuk IHSG. Kemudian untuk saham yang pertama mau saya bahas yaitu BRMS. Saham-saham energi itu seminggu ke terakhir itu bullish teman-teman ya. Bullish, salah satu BRMS yang udah sering banget kita bahas di channel ini dan udah capai target sebenarnya ya. Nah, BRMS kalau teman-teman ingat, awal kita rekom beli di sini, kemudian beberapa kali kita bahas, kita sarankan beli di dua area ini teman-teman ya. Dan saat ini posisinya masih floating profit. Nah, terus gimana nih selanjutnya untuk BRMS kira-kira? Kalau kita lihat pergerakan BRMS ya, BRMS sebenarnya udah nyentuh resist. Ya, di sini adalah resist yang cukup kuat. Di sini juga ada double bottom yang gede kalau kita perhatikan ya. Ini bottom pertama dan ini bottom kedua. Nah, jadi kalau kita melihat dari sisi teknikal, maka ada peluang besar ya BRMS untuk kembali melanjutkan kenaikan. So buat teman-teman yang udah punya, hold ya, saran saya hold. Buat teman-teman yang belum punya, area naik ya, area yang sebelumnya menjadi resisten yaitu 180-an saat ini menjadi support. Nah, jadi kalau seandainya dia turun mendekati areal-areal ini, maka teman-teman bisa consider untuk beli ya. Maybe di 190 sampai 180 itu adalah areal beli yang baru teman-teman ya. So far BRMS pergerakannya masih oke ya, secara teknikal masih oke dan masih layak buat teman-teman yang mau pantau BRMS.
Kemudian next ada ADMR. ADMR juga sama ya, udah break resist kuatnya dan ada peluang besar untuk kembali melanjutkan kenaikan. Oke, so BRMS buat teman-teman yang ikut dari lama ya, kita sering banget rekom beli BRMS di sini. Dari sini kita rekom beli, di sini kita sarankan nunggu di sini ya. Dan ya, teman-teman. Buat teman-teman yang udah ikut channel ini sih cuannya lumayan, teman-teman. So next buat ADMR gimana? Candle terakhir di ADMR itu kurang baik, jadi ada potensi dia untuk koreksi dulu. Nah, kalau seandainya koreksi gimana nih? Kalau seandainya koreksi, buat teman-teman yang belum punya, perhatikan area MA200-nya di sekitaran harga sini. MA200 sampai 1200 itu new support untuk ADMR. Ya. So buat teman-teman yang udah punya dari bawah, hold ya. Hold set yang namanya trailing stop, jangan lupa ya, intinya saham yang udah cuan yang lumayan gede itu jangan sampai rugi teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry di box kuning ini, teman-teman bisa perhatikan kalau seandainya dia besok-besok koreksi dengan volume yang terus mengecil, teman-teman bisa consider untuk entry di box kuning ini. Menurut saya sini menarik teman-teman ya. Menurut saya ini menarik, apalagi ADMR itu udah break dari MA200-nya. Volume breaknya juga lumayan oke. Jadi ada potensi ADMR kembali melanjutkan kenaikan. Next resistance ada di 1500 ya. Dan ini potensi untuk kesentuh oleh ADMR. So, ADMR still good, still bullish, dan still layak untuk dipantau. Kemudian ada Medco. Medco sebelumnya udah cukup sering juga kita bahas dan so far masih bergerak sesuai dengan analisa. Tapi ini trading view-nya error teman-teman ya. Medco sendiri perdagangan terakhir kalau nggak salah close di 1200-an lah ya. Ini error, nggak tahu kenapa ya. Medco ini masih ada ya panah-panah kita sebelumnya ya. Waktu dia nyentuh resisten ini, kita silakan beli di box kuning ini ya, di range 1075 sampai 1000, dan iya, dia rebound di box ini teman-teman ya. Dia rebound di box ini dan Jumat kemarin dia naik puluhan persen, 20% kalau nggak salah, dengan volume yang gede ya. So next, MACD ini kira-kira mau kemana? MACD Jumat kemarin itu ketahan di resist ini teman-teman, di resist 1300-nya ya. Di sini kalau candle aslinya di sini ada sedikit ekor di atas ya, tapi so far so good untuk MACD. So jadi buat teman-teman yang masih tetap ya ini ya, MACD kemarin itu close-nya di 1290. Ini candle 1 jamnya bagus, candle hariannya itu agak error. Nah, resisten kuat di MACD itu ada di level 1300-nya. Kalau ini sampai lewat, peluang besar untuk MACD akan kembali melanjutkan kenaikan. Jadi nih, buat teman-teman yang udah punya di box kuning ini, ya hold aja teman-teman ya. Teman-teman udah punya tabungan 20% lebih. Buat teman-teman yang baru tertarik untuk entry, perhatikan area 1200-nya ya. Perhatikan area 1225 sampai 1200 ya. Kita pakai box kuning. Nah, kalau seandainya minggu ini MACD malah terkoreksi dan koreksi dengan volume yang kecil, maka teman-teman bisa manfaatkan entry di sini ya, dengan porsinya teman-teman atur sendiri ya, karena kan teman-teman belinya juga agak tinggi, jadi porsinya teman-teman atur ya. So far MACD bagus ya, sektor-sektor energi itu bagus, minyak-minyakan itu lagi ada sentimen positifnya. MACD, ELSA, AKRA teman-teman bisa perhatikan. Nah, selain itu ada MBMA, yaitu carbon trading. Nah, beberapa minggu yang lalu BEI itu menerapkan
aturan baru untuk carbon trading, dan ada beberapa saham yang diuntungkan, salah satunya ini MBMA. Selain itu ada KIN dan ARKO, yang dimana kedua saham itu sebelumnya udah pernah kita bahas dan so far masih bergerak sesuai dengan analisa. Nah, hari ini saya mau bahas MBMA. MBMA ini baru IPO Mei yang lalu, teman-teman ya, dan menurut saya ini pergerakan cukup menarik ya. Di awal IPO dia sempat arah, kemudian turun, dan saat ini itu pergerakannya membentuk pattern double bottom, teman-teman. Ini menarik ya. Double bottom yang lowest-nya ya, yang bottom keduanya itu lebih rendah. So ini menarik. Kalau MBMA seandainya mampu break dari 835, itu bisa jadi MBMA akan menyentuh all time high-nya. Ya, bisa jadi, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman ya yang maybe udah kebetulan punya MBMA di bawah, ya saham ini masih sangat layak buat teman-teman hold. Tapi buat teman-teman yang belum punya di MBMA, nunggunya di mana? Nunggunya agak sedikit bawahan, teman-teman ya. Karena posisi IHSG itu sedang berada di area resisten, maka teman-teman bisa nunggu juga ya. 785 sampai 750 itu boleh menjadi area beli buat teman-teman yang nunggu MBMA. Atau buat teman-teman yang masih ragu untuk saham-saham yang baru IPO, teman-teman bisa pantau KIN maupun ARKO. Ya, itu juga saham-saham yang bergerak di bidang yang mirip-mirip dengan MBMA ini, teman-teman. Oke. So, itu untuk MBMA masih menarik juga. Kemudian ada MPPA. MPPA belakangan ini juga cukup sering kita bahas, teman-teman ya. MPPA belakangan ini juga cukup sering kita bahas. Awal kita rekom beli itu di sini ya, kemudian cuan lumayan gede, harusnya kena trailing stop dan kembali kita rekom beli di sini dan cuan lagi. Nah, MBMA apakah masih menarik? Menurut saya ini masih cukup oke, teman-teman ya, masih cukup menarik. Kalau kita perhatikan ya, pergerakan MPPA di sini ada pattern ya, penan. Ada penan yang kebentuk dari MPPA. Jadi kalau seandainya MPPA dari 95-an ya, 95-96 itu ada potensi kembali ke harga 110-an. Ya, jadi double teman-teman cuannya. Ya, MPPA menurut saya masih menarik buat teman-teman yang udah punya di bawah. Hold aja teman-teman ya. Tapi jangan lupa set trailing stop. Nah, buat teman-teman yang baru punya, apakah entry di harga sekarang menarik? Menurut saya masih boleh ya untuk entry di harga sekarang, tapi dengan porsi yang teman-teman perkecil ya. Karena kan supportnya udah makin jauh nih, resistennya juga udah makin dekat. Jadi kalau kita bicara risk to reward ratio 50-50 ya, 50-50. Jadi apa namanya, porsinya yang teman-teman atur ya, porsi entry-nya. Kalau teman-teman misalnya berani entry di bawah 10 juta, di sini mungkin 3 juta atau 5 juta ya, sesuaikan dengan porsi masing-masing. So far MPPA pergerakannya menurut saya masih lumayan oke. Dari segi price volume juga konsolidasinya bagus, teman-teman ya. Konsolidasi dengan volume yang terus menipis. Ya, dan di sini adalah pola-pola akumulasi ya. MPPA so far so good dan masih menarik buat teman-teman pantau. Dan yang terakhir ada Hoki, saham Hoki, teman-teman. Sorry, nih agak error. Saham Hoki, teman-teman ya. Nah, Hoki ini baru pertama ya saya bahas, dan menurut saya pergerakan cukup menarik juga, teman-teman ya. Hoki kalau kita lihat tren panjangnya ini masih jelas ya downtrend, teman-teman ya. Hoki itu
sudah downtrend sejak Januari 2021. Ya. Dia sempat menyentuh peak tertingginya di harga 300 di Februari 2021. Habis itu terus bergerak turun. Ya, terus bergerak turun. Nah, dan menariknya adalah minggu lalu, sejak setahun, 1,5 tahun lah ya, minggu lalu itu pertama kalinya hoki breakout dari MA200 teman-teman di sini. Nah, sebenarnya saya sudah pantau hoki ini dari minggu lalu, cuma karena minggu lalu kita nggak pernah buat video, jadi ke skip teman-teman. Nah, hoki di sini tuh break MA200, volumenya gede teman-teman, volumenya gede, artinya ini breaknya valid. Kemudian hoki ternyata melanjutkan kenaikan kembali dan volumenya juga gede. Cuma perdagangan terakhir ada jarum suntik di atas. Ya, itu menandakan ada peluang untuk hoki koreksi terlebih dahulu. Nah, kalau seandainya ini koreksi, kita entry atau nunggunya di mana? Kita bisa pakai candle 1 jam teman-teman untuk nyari areal-areal support yang menarik. Nah, jadi kalau kita pakai candle 1 jam, areal support yang menarik itu ada di harga 105. Ya, kalau sampai situ teman-teman bisa manfaatkan untuk entry di situ. Kemudian support berikutnya ada di sini ya, di 110-an. 115 sampai 110. Kalau kita panjangin ya, ini bertepatan dengan resisten sebelumnya. So, jadi buat teman-teman yang tertarik juga untuk nunggu ya hoki ini atau tertarik untuk entry hoki, tunggu di dua area ini teman-teman ya, 115 dan 105 sampai ya at least sampai MA200 di 98 ya. Ini last support. Kalau seandainya dia jebol MA200 ya udah teman-teman out aja dulu teman-teman. So far ini menarik ya, so far ini menarik, jadi teman-teman masukkan ke watchlist dulu. Kalau emang dia koreksi, volumenya makin mengecil, teman-teman bisa consider untuk entry. Nah, buat teman-teman yang kebetulan punya di harga bawah, strateginya apa ya? Strateginya hold teman-teman ya, pegang aja, siapa tahu besok lanjut naik. Tapi kalau seandainya dia udah mulai turun ya, trailing stop, kemudian enter lagi di bawah. So far sih hoki so far so good ya, so far so good, so far menarik dan sangat-sangat layak buat teman-teman masukkan watchlist. Oke, sekian untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman, dan anyway, selamat berakhir pekannya. Semutan, jangan masuknya itu semutan.